Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Duduk di meja sambil makan, pemandangan hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak dan Saudara yang telah datang. Pada hari yang baik ini, puja dan puji syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diperkenankan hadir di sini Selasa 28 November 2023 dalam acara peresmian ruang tunggu sidang Pengadilan Negeri Samarinda. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Heru Dwi Cahyadi. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara peresmian ruang tunggu sidang pada kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang senantiasa membawa barakah, rahmat, taufik, hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami, lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran tampak jelas dan benar, serta mampu mengikutinya, dan dapat melihat yang salah tampak jelas salah, dan mampu kami menjauhinya. Ya Allah yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan maksimal. Ya Allah yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, hilangkan rasa dendam, permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat dan Engkau murkai. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Kepadamulah kami menyembah dan mohon pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kepada Bapak Darius Naftali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kebanggaan Masyarakat Samarinda, Bapak Dr. Andi Harun SHMH, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Samarinda,
Yang saya hormati Bapak Kapolres Samarinda, dalam hal ini berkenan hadir Bapak Wakapolres, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kajari Samarinda, yang saya hormati Bapak Dandim Samarinda, yang saya hormati Komandan Denpom Samarinda, yang saya hormati Komandan Lanut Domber yang kali ini juga hadir diwakili, yang saya hormati senior kami para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang saya hormati para ketua PN, saya sebut ketua PN Balikpapan, ketua PN Tenggarong, ketua PN Bontang, ketua PN Sangatta, ketua PN Penajam, ketua PN Kutai Barat yang saat ini tidak bisa hadir karena kepadatan acara, ketua PN Tanah Grogot yang juga belum bisa hadir, ketua PN Tanjung Redep, Ibu Ketua PTUN Kota Samarinda, Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yang saya hormati Sekda Kota Samarinda, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, yang saya hormati perwakilan Komisi Yudisial Kalimantan Timur yang selalu bekerja sama dengan kami dalam hal pengawasan dan pembinaan, yang saya hormati Kepala BNN Kota Samarinda yang masih baru, Bapak belum 1 minggu hadir, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Rutan Samarinda, Kepala Lapas Umum Samarinda, Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Kepala Lapas Perempuan dan Anak Tenggarong, Kepala Bapas Kota Samarinda, Kepala Cabang BTN atau Bank Tabungan Negara Samarinda, rekan-rekan wartawan, dan juga Bapak Ibu karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Samarinda. Dan yang terakhir ini pesan Pak Wali Kota, jangan sampai ditinggalkan Pak ya. Yang saya cintai Ibu Ketua Pengurus serta anggota Dharma Yukti Karini ya. Transformasi Pengadilan Negeri Samarinda. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari dalam keadaan sehat dengan cuaca yang cerah dalam rangka peresmian ruang tunggu sidang Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam upaya mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, Pengadilan Negeri Samarinda berkewajiban terus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Maka dengan ini Pengadilan Negeri Samarinda memisahkan antara ruang tunggu sidang dengan ruang tunggu pelayanan terpadu satu pintu untuk masyarakat. Ruang tunggu sidang yang pada dasarnya sebagai upaya peningkatan layanan publik bagi seluruh pengunjung dan pihak pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda adalah untuk mencapai layanan publik yang prima. Ruang tunggu sidang ini dilengkapi dengan layar LCD, ruang mediasi, ruang tunggu sidang untuk anak, ruang tunggu PTSP, ruang pelayanan check-in, jadi setiap pengunjung sidang yang akan bersidang para pihak sudah bisa melapor lebih dulu untuk kehadirannya, ruang tunggu hakim dan panitera pengganti sebagaimana tadi dipakai juga untuk transit para Bapak Ibu Forpimda, ruang steril dan ruang umum, akses pintu menuju area steril hakim dan pegawai, lorong pengunjung, akses jalan menuju masjid, ruang comment center yang sekarang ini di semua instansi selalu menyediakan ini, selain juga untuk Zoom meeting dengan pimpinan di pusat, ruang toilet disabilitas, ruang toilet pengunjung, akses jalan menuju kantin di belakang, pagar pembatas kantin dan rumah dinas, parkir khusus wanita dan disabilitas. Bisa Bapak saksikan di samping tenda ini ada khusus area parkir untuk pengemudi perempuan dan juga untuk tamu disabilitas. Ruang pos bakum yang ada di depan, pojok tunggu pengunjung, ruang untuk kompensasi pelayanan, ruang tamu terbuka di mana kami boleh menerima tamu yang berkaitan dengan perkara tetapi di ruang yang terbuka ya, supaya kami bisa mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari para pengunjung.
Ada ruang co-working space di mana kami menyediakan tempat ya dengan fasilitas yang ada. Tamu-tamu pengunjung yang membawa laptop silakan bisa bekerja di tempat tersebut dengan segala fasilitasnya kecuali laptop yang harus membawa sendiri ya. Dan papan informasi pada meja petugas piket informasi sidang memberikan pelayanan yang prima, dan ruang tunggu sidang ini juga ramah terhadap difabel dan anak-anak. Jadi sudah ada guiding guide yang berwarna kuning dan juga ada tempat bermain untuk anak-anak. Tidak hanya ruang tunggu, Pengadilan Negeri Samarinda juga berusaha untuk menyediakan fasilitas antara lain berupa ruang bermain anak, jalur disabilitas, guiding block, jalur pedestrian, landai untuk disabilitas, jadi kursi roda juga bisa masuk ke area-area yang berkaitan dengan persidangan. Perlengkapan untuk kaum disabilitas seperti tongkat, kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu baca. Kami ada bekerja sama dengan komunitas yang tuna rungu supaya kami bisa terus belajar untuk memakai bahasa isyarat. Toilet disabilitas, toilet pengunjung sidang, TV, layanan informasi, masjid, payment point BTN untuk pembayaran biaya perkara. Jadi zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi pembayaran, kami tidak menyediakan kasir yang khusus untuk biaya perkara, semuanya sudah bisa dilaksanakan langsung di payment point milik dari BTN, masuk langsung ke rekening yang ada di BTN. ATM BTN juga ada di belakang sini ya. Ruang posbakum, ruang jaksa, ruang pes, ruang penasihat hukum, kantin pengunjung, ruang mediasi, ruang untuk KPK karena kami juga pengadilan tipikor di mana ada satu ruang yang kami sediakan untuk petugas KPK dan dipakai juga untuk penyimpanan peralatan yang berkaitan dengan perekaman persidangan. Foto booth ya, di mana kami juga sediakan biasanya dimanapun orang berada ingin berfoto, setidaknya dia akan share berbagi bahwa dia ada di mana posisinya sekarang. Supaya tidak curi-curi foto di ruang sidang, kami sediakan foto booth dengan tulisan Pengadilan Negeri Samarinda sehingga bisa langsung diketahui di mana keberadaannya apabila ingin share foto di media sosial. Tersedia juga layar proyektor yang menampilkan informasi persidangan, jadwal persidangan, informasi persidangan, juga iklan zona integritas dan lain-lain. Selain itu di sekeliling ruangan juga dihadirkan poster layanan dan himbauan kepada masyarakat para pencari keadilan. Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa kami bekerja sama dengan perwakilan Komisi Yudisial dalam menayangkan film-film yang berisi himbauan mengenai pencegahan PMKH atau pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa tugas pokok KY bukan hanya pengawasan kepada hakim tapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan apabila ada perilaku dari masyarakat yang mengarah kepada perbuatan merendahkan kehormatan hakim, dan saat ini sudah berjalan dengan baik sistem pendampingan dari perwakilan KY di Samarinda. Pada fasilitas tersebut telah tersedia audiovisual yang selalu menampilkan pesan-pesan anti gratifikasi serta selalu menggaungkan wilayah bebas dari korupsi. Semua sarana dan prasarana tersebut dapat terwujud karena hibah dari pemerintah Kota Samarinda, tentunya dengan persetujuan dari DPRD. Dalam 2 tahun anggaran, di mana tahun 2022 PN Samarinda mendapatkan hibah sebesar Rp907.442.400 untuk perbaikan seluruh atap kantor. Sebelumnya banjir kalau hujan, jadi banjir bukan dari jalan tetapi dari atas, tapi semuanya sudah teratasi. Dan tahun 2023 ini PN Samarinda kembali mendapatkan hibah sebesar Rp2.330.682.000 untuk pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana sebagaimana yang sudah kami sebutkan tersebut di atas. Kami juga mendapatkan bantuan berupa ruang posbakum beserta meubilar dari Bank BTN cabang Kota Samarinda. Hibah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2022 tentang administrasi pengelolaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya. Jadi sejumlah nilai yang kami sebutkan itu kami menerima dari pemerintah Kota Samarinda berupa hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan tersebut kemudian kami daftarkan, kami masukkan ke dalam BMN atau barang milik negara, sehingga apa yang dihibahkan oleh pemerintah kota
kembali kepada negara dan semuanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada orang tua kami, Bapak KPT beserta jajaran yang telah memberikan pembinaan dan pengawasan yang bukan hanya menegur tetapi juga memberikan solusi. Bukan hanya menyatakan kesalahan tetapi juga memberikan perlindungan dan contoh di dalam bekerja yang baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota beserta jajarannya karena bantuan atau hibahnya membuat sarana dan prasarana semakin lengkap sehingga kerja karyawan kami beserta juga dengan hakim menjadi lebih nyaman. Dan kalau boleh diukur, mungkin indeks kebahagiaan kerja dari karyawan kami sangat tinggi saat ini, Bapak Wali Kota. Ya. Jadi mungkin begitu kerasannya kerja, kalau sore kalau nggak saya suruh pulang nggak pulang mereka, Pak. Ya. Karena tempatnya nyaman. Ya. Kami terima kasih juga untuk Ketua DPRD yang selalu mendukung kami, Pak, di dalam penganggaran sehingga kami tetap mendapat bagian juga di dalam proses penganggaran tersebut. Kami ucapkan terima kasih untuk Bank BTN untuk setiap waktu kegiatan-kegiatan kami yang selalu didukung. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk perwakilan KY yang selalu juga memberikan dukungan dan pendampingan kepada kami. Bahkan juga ada film-film yang dibuat oleh KY terkait dengan perlindungan hakim dan edukasi kepada masyarakat untuk menghormati proses persidangan yang terus kami tayangkan di ruang yang akan diresmikan nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh satker yang bekerja sama dan selalu mendukung pengadilan, ya, termasuk juga dalam proses eksekusi sehingga selama ini semua proses eksekusi bisa berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar kami, mulai dari Bapak Wakil, para hakim, karyawan-karyawati, termasuk juga ibu-ibu Dharma Yukti yang semuanya bukan hanya untuk acara ini tetapi setiap hari selalu bekerja sama dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Kami mohon maaf apabila dalam acara ini maupun dalam kegiatan-kegiatan kami ada kesalahan, kiranya boleh dimaafkan dan itu bisa menjadikan kami semakin hari semakin lebih baik. Di akhir sambutan ini kami mohon Bapak KPT bersama dengan Bapak Wali Kota Samarinda berkenan meresmikan penggunaan ruang tunggu sidang beserta sarana dan prasarana yang lain agar dapat digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami akhiri sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan hakim tinggi, baik karier maupun datuk. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Samarinda, beserta Forkovinda yang hadir sini, Bapak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kajari, Kepala BNN, Pak Wakil Wakapolres, ya, Pak Sekda, Pak Komandan Polisi Militer, ya, Kepala Rutan, ya, kemudian dan Lanut juga. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Kaltim. Yang saya hormati singkat kata, kalau seperti Pak Kapolda yang baru bilang sambutan mengenai yang hadir idem yang tadi. Waktu pelepasan Pak Kapolda, Pak idem. Ya, hadirin yang saya hormati, saya muliakan, ya, beserta ibu-ibu pengurus Dharma Yukti, ya, ketua dan pengurus yang hadir. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat taufik, anugerah dan hidayahnya kita berkumpul di
halaman Pengadilan Negeri Samarinda dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tadi disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda sudah melakukan transformasi Pengadilan Negeri Samarinda. Dan perlu saya tegaskan bahwa dalam blueprint Mahkamah Agung, ya, dalam blueprint Mahkamah Agung yang mulai dari tahun 2005 sampai 2035, ya, 2010 sampai 2035, bahwa semua pengadilan negeri, ya, diharapkan menjadi pengadilan yang modern. Apa yang dimaksud dengan pengadilan yang modern? Tentu berbasis teknologi. Ya, itu karena kita tidak akan bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi. Maka di dalam blueprint itu, ya, disebut yang utama adalah menuju pengadilan yang modern. Ya, nah, salah satu perangkat yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu dengan memisahkan, sehingga dengan memisahkan, ya, pelayanan yang menyangkut pengguna layanan yaitu PTSP dengan pengunjung sidang, ya. Nah, ini yang sudah kita harapkan, karena saya bersama Pak Dirjen waktu beliau kunjung sini memang sangat semua kita harapkan semua pengadilan, ya, semua pengadilan seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Kaltim, bahwa diharapkan ada pemisahan dengan pengguna layanan dengan pengunjung sidang. Ya, ini diharapkan seperti yang sudah dilakukan di Pengadilan Samarinda, semua pengunjung sidang tidak bisa masuk akses ke pelayanan ke ruang-ruang yang tidak diperuntukkan untuk pengunjung sidang, seperti masuk ke ruangan hakim, ya, ke ruangan panitera, tidak bisa, ya. Tapi kalau untuk PTSP itu merupakan pelayanan, ya, pelayanan pra sidang, seperti mau mengajukan gugatan, mau mengajukan permohonan sidang, itu sudah bisa kita laksanakan. Itu semua saya minta kepada seluruh, ya, karena kebetulan yang hadir sini ketua pengadilan, bisa menjadi pilot proyek, ya, proyek untuk dijadikan contoh bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena saya punya suatu moto. Saya setiap saya jadi pimpinan, saya punya moto, bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima. Dengan pelayanan yang prima, pengguna pasti senang. Pasti itu senang. Apa yang maksud dengan pelayanan yang prima? Tentu cepat, ya, benar, ya, dan ikhlas, ya. Jangan cepat-cepat tapi ada maksud tertentu, ya. Cepat, ya, tepat. Dan perlu kita ketahui, Pak, untuk seluruh pengadilan, ya, seluruh pengadilan, kita di sini itu sudah betul-betul punya satu pelayanan, ya. Kalau dari pusat mencandangkan 3S, tapi sejak saya jadi pimpinan, mulai dari Papua, Kupang, saya selalu mencandangkan 5S, ya. Bahkan kalau di Papua kita pakai bahasa daerah, kita orang melayani 5S. Kita orang, kalau orang timur kan sama itu, kalau menyebut sesuatu itu pasti disingkat-singkat. Kita orang gitu, ya. Kalau yang pernah tugas, kita melayani 5S, Pak. Yaitu S yang pertama adalah sopan, ya. Makanya saya minta setiap PTSP harus sopan. Bagaimana bisa dilihat dari karakter orang, ya, dari sifat orang itu bisa dilihat dengan pakaian yang sopan, ya. Kemudian dari pakaian, rambut, semua bisa dilihat, itu kelihatan sopan. Kemudian yang S, salam, ya, harus bukan assalamualaikum, mungkin salam sejahtera, ya, itu salam. Sapa, pagi Bapak, siang Bapak, senyum. Nah, kalau jadi PTSP cemberut kan orang bisa lari, ya. Itulah senyum, ya, senyum simpul, senyum manis. Kalau orang senyum kan bisa menarik, ya. Yang terutama sabar.
Karena orang pengadilan punya karakter yang berbeda-beda, ya. Dia datang bisa marah-marah, tapi kita harus dada, sabar, itulah saya mencadangkan sendiri itu 5S. Kemudian kita di setiap pengadilan selalu akan memakai istilah 5R, Pak. 5R, ya. Dan itu tidak boleh dibolak-balik. 5R itu punya filosofi tersendiri, itu asalnya dari Jepang, Pak. Kita kerja kinerjanya itu dari Jepang. 5S tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama adalah ringkas, ya. Saya selalu menekan ringkas. Apa itu ringkas? Artinya kita bisa memilah-milah mana kertas atau mana berkas yang masih bisa dipakai, yang mana yang berkas yang tidak bisa dipakai, yaitu dipilah-pilah. Kalau yang masih bisa dipakai dirapi, susun rapi. Makanya setiap pengadilan sekarang nggak ada lagi, Pak, nggak ada lagi berserakan berkas itu. Kita ringkas, ya. Setelah kita ringkas, kita susun rapi, ya, sehingga rapi kan kelihatan indah. Kalau orang seperti bapak-bapak seperti ini, seperti saya, kalau pakaiannya rapi kan enak dipandang, Pak. Itu juga berkas, tempat juga seperti itu, ya, banyak itu rapi. Kemudian setelah itu resik. Resik bahasa, kalau dicari dari bahasa Samarinda juga bersih, ya Pak, ya. Karena saya dengar 43% penduduk Kaltim ini adalah 43% keturunan Jawa. Itu Pak Ketua DPR kan Sugiono. Nggak ada orang Bali namanya Sugiono, Pak. Yang ada Sugiane. Kalau orang Jawa Barat, Jawa dengan Bali itu sebenarnya namanya hampir sama, Pak. Coba kalau orang Jawa Barat, kalau akhirannya A, Sugiana. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Sugiono. Kalau Bali, Sugiane, ya, sama semua. Kalau Pak Eko juga Jawa Eko. Kalau di Bali Eka, banyak Eka. Ya, itu harus resik, harus bersih. Kemudian yang keempat, rawat. Semua kita harus merawat, ya. Jangankan aja berkas, kita diri sendiri juga rawat supaya kelihatan awet, ya. Jangan mudah sakit, kita rawat. Itu. Kemudian baru rajin, rajinlah semua. Inti yang paling utama. Makanya kalau di gambar rajin itu adalah di tengah-tengah. Saya kasih itu filosofi dari 5R. Saya bilang jangan dibolak-balik. Inilah semua ini dilakukan untuk merubah paradigma kita, ya. Dan ini saya sudah bersyukur bahwa Pak Wali Kota kan punya masyarakat. Masyarakatnya Pak Wali Kota kan Samarinda. Bagaimana kita bisa memberikan warganya Pak Ketua DPR juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk di pengadilan, ya. Makanya ke depan, ya, saya harapkan tidak lagi ada kesempatan, ya, tidak ada lagi kesempatan kontak antara pencari keadilan dengan menegakkan keadilan, itu ya. Pencari keadilan dengan penegak keadilan, yaitu para hakim, para karyawan. Sehingga untuk itulah akses seperti ini tidak akan mungkin bisa masuk untuk menemui hakim. Untuk itulah harapan kita ke depan, semua, ya, kita batasi, tidak ada akses untuk bisa ketemu, ya. Dan kita akan selalu mengembangkan inovasi, ya, inovasi. Nah, salah satu inovasi yang saya dorong lagi untuk setiap PN, bagaimana kita bisa membuat aplikasi untuk waktu persidangan, ya. Saya lihat ini, saya ambil adopsi dari BPJS, Pak, ya, BPJS. Bapak sekarang kalau datang ke rumah sakit menggunakan BPJS, Bapak akan bisa melihat antrian nomor berapa, jam berapa harus datang ke rumah sakit. Itu saya bisa lihat, ya, bisa dilihat, Pak, sewaktu-waktu. Cobalah Bapak lihat, karena saya juga pengguna BPJS, saya bilang, saya pernah daftar di Kimia Farma, Pak. Saya daftar, ternyata saya dapat antrian 38.
Tapi setelah saya buka gitu, saya tanya jam berapa saya harus datang ke BPJS. Dijawab, Bapak datang sekitar jam 5 sore. Sehingga tidak datang sebelum itu kita tidak perlu datang, Pak. Untuk itulah kita mendorong semua pengadilan, khususnya di pengadilan sewilayah Kalimantan Timur, buatlah aplikasi seperti itu. Ini sangat baik untuk menghindari kerumunan massa, ya, untuk menghindari orang datang bersamaan, sehingga kalau kita bisa menentukan sidang perkara nomor perdata nomor 50 hari ini sidang, saudara datang jam sekian. Pidana juga seperti itu, saudara datang jam sekian, sehingga menghindari. Itulah saya betul-betul saya melihat di BPJS, Pak. Nah, kalau bapak-bapak pengguna BPJS, saya yakin bapak mungkin tidak ada yang pengguna BPJS. Tapi saya menggunakan BPJS, saya lihat seantara itu, oh ini datang, oh, ini kan tepat. Kita datang ke jam sekian, baru dapat antrian. Sehingga itulah ya. Nah, ini saya khusus kepada Pak Wali Kota, kepada Pak Ketua DPR dan Pak Sekwilda, saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Karena berkat bantuan Bapak lah, Pengadilan Negeri Samarinda bisa mendirikan atau membuat layanan seperti ini, ya. Termasuk saya juga Pengadilan Tinggi, Pak, mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bantu plafon kita, Pak, plafon semua. Karena kalau kita mengharapkan dana dari Mahkamah Agung sangat-sangat minim, semua Pak ketahui. Karena prioritas utama sekarang untuk Mahkamah Agung, Pak, masih membangun pengadilan yang belum ada pengadilan. Seperti Kalimantan Utara belum ada gedungnya, Pak. Belum sampai sekarang kita belum punya gedung, Pak. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara belum ada gedungnya. Tanah sudah ada. Dan itu banyak biaya, ya. Itulah saya sangat mengharapkan bantuan Bapak, ya. Karena ini juga untuk pelayanan warga Bapak. Ya, tentulah melalui kesempatan ini saya mengucapkan betul-betul banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Ketua DPR, Pak Sekwilda dan lain yang mendukung. Dan saya sangat senang, Pak, saya sangat bangga bahwa semua Forkopimda hadir. Itu menunjukkan bahwa sinergitas kinerja dari Pak Darius ini sangat baik. Itu baik, ya. Sangat baik, berarti ada hubungan yang sinergis antara semua Forkopimda. Saya juga merasa bangga dan semua ketua harapan seperti itu. Jalinlah komunikasi, ya, jalinlah komunikasi sebaik-baiknya, ya. Dan memang harapan kita, Pak, kalau Bapak misalnya semua pun, ya, konsultasi ke pengadilan tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Karena itu diatur dalam pasal 143 IR, Pak, itu bisa konsultasi. Karena kenapa konsultasi? Untuk supaya Bapak ngajukan gugatan misalnya benar, gitu-gitu, benar, tidak salah. Karena kadang-kadang orang ngajukan gugatan salah, nanti kan putusannya DNO, Pak, DNO, ya, tidak dapat diterima, sehingga tidak diharamkan, ya. Untuk itu sinergitas ini sangat saya harapkan, ya. Saya kira itulah. Sekali lagi selamat kepada Pak Darius. Ya, kebetulan Pak Darius ini juga mau pindah jadi wakil Jakarta Timur. Nanti Bapak jangan berspekulasi atau punya persepsi kok dari ketua pindah jadi wakil, karena kelasnya berbeda, Pak, ya. Kalau Samarinda ini adalah kelas 1A. Tapi kalau Jakarta itu kelas 1A khusus, ya, khusus, sehingga perlu tadi ada bilang wah jadi wakil turun lagi. Enggak, Pak, kita punya kelas dari kelas 2, 1B, 1A, 1A khusus, ya. Dan itu nanti siapapun yang menduduki ketua dan wakil di kelas 1A khusus itu nanti jenjang karirnya ya bisa jadi WKPT, Pak, ya. Dan WKPT menjadi KPT. Sama dengan saya dulu kalau bekas ketua Surabaya sehingga bisa jadi KPT Samarinda. Dan mungkin di antara Bapak itu saya yang paling tua, Pak, ya. Kalau hakim tinggi ini sudah tua-tua semua, Pak.
paling rendah umurnya 61, 62. Saya ini sudah umur 66 Pak, lagi 1,5 tahun udah mau pensiun ya. Dan golongannya kalau Bapak mau golongan tinggi, saya juga promosi. Golongan tinggi, hakim tinggi itu sudah 4E semua Pak. Kalau mungkin kalau angkatan saya ini sudah bintang berapa Pak? Saya 4E aja sudah 9 tahun Pak. Nggak bisa lagi naik pangkat. Saya 4E itu sudah 9 tahun itu loh. Sudah kalau dibilang kalau itu sudah naik sudah sampai 4H itu Pak. Itulah karena memang kita untuk hakim tinggi pensiunnya 67 Pak. 67 ya. Tapi Bapak lihat kan masih walaupun 66 saya sudah menginjak 66. Yang penting sehat Pak, itu ya. Saya kira itu yang boleh sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Samarinda kepada Bapak Dr. Haji Andi Harun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadinya mau sama dengan Pak KPT, mulai dari opening sampai terakhir idem semua. Jadi tinggal mengucapkan salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, yang kita hormati bersama juga Kepala Pengadilan Negeri Kota Samarinda, bersama Ibu Ketua Dharma Yukti Karani, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, mulai Pak Ketua DPR. Pak Ketua DPR ini harus belajar sama Pak Kajati. Kalau Pak Kajati itu umur sudah 66, tapi tampak masih umur 36. Kalau Ketua DPR umur baru 46, tapi sudah tampak seperti 76. Yang saya hormati Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Wakapolresta, Kepala BNN Kota Samarinda yang baru, selamat datang di Samarinda, Pak Dandempol, Pak Kalapas, baik narkoba maupun Samarinda, yang mewakili dan Lanut Domber. Siapa tahu juga ada yang mewakili. Kami juga hormati Kepala Kantor Wilayah Hukum, Pak Sekda dan seluruh jajaran pemerintah. Dan yang saya hormati, kita muliakan para hakim, baik teman-teman hakim ad hoc dan pendek kata semua hakim di lingkungan baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri dan seluruh jajaran di pengadilan negeri Samarinda. Seluruh undangan hadirin dan mohon maaf jika masih ada tokoh yang saya belum sebut, petinggi yang saya belum sebut, semuanya tanpa kecuali, tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya tanpa kecuali, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkumpulnya kita pada pagi hari ini dalam rangka menghadiri peresmian ruang tunggu pengunjung sidang Pengadilan Negeri Samarinda. Tadi Pak Kajati sudah menyebut bahwa salah satu keberhasilan atau indikasi keberhasilan sebuah pengadilan itu menghasilkan pelayanan prima, dan keberhasilan pelayanan prima pada sebuah institusi sangat tergantung atau juga ikut dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan. Bahkan tadi Pak Kajati menambahkan selain fasilitas fisik juga fasilitas teknologi informasi.
Di samping tentu sarana yang memadai dan sumber daya manusia yang ikut terlibat di dalamnya. Kepala Pengadilan Tinggi dan Pak Kepala Pengadilan Negeri serta seluruh hakim yang mulia, waktu saya masuk, saya lupa kalau saya wali kota. Biasanya sebelum wali kota hampir tiap hari saya nongkrong di sini, Pak. Saya kebetulan dulu lawyer. Yang saya cari pertama itu kok jalan tembusnya ke kantin itu udah tertutup. Ya. Tapi karena sudah lama nggak kesini, betul kata Pak Ketua PN tadi. Dulu saya waktu lawyer kalau nunggu, kalau kantin lagi penuh, biasanya nunggu di ruang tunggu jaksa dan ruang tunggu hakim di samping. Hakim di sebelah kiri maksudnya itu. Kalau ADC tahu tuh. Bapak Ibu sekalian, yang kedua di samping elemen pelayanan juga adalah elemen kualitas. Nah, kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Termasuk diantaranya sarana krusial seperti ruang tunggu sidang ini. Pengadilan negeri saat ini harus berani dan seluruh jajarannya harus berani memulai era baru dalam pelayanan keadilan. Dengan memperkenalkan ruang tunggu sidang yang menarik perhatian, nyaman, aman, bersih, dan kondusif untuk memastikan proses pencari keadilan berjalan dengan lancar dan terlayani dengan baik. Ruang tunggu sidang yang ada di dalam pengadilan negeri harus memenuhi standar pelayanan prosedur yang ditetapkan. Akses mudah ke ruang sidang, ada ruang khusus dengan tempat duduk yang nyaman, di mana pengunjung dapat menunggu dan seluruh stakeholder termasuk pengacara dapat bertemu dengan kliennya. Pemerintah Kota Samarinda berharap ruang tunggu sidang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda selalu bersedia dan bersiap bersinergi dengan semua instansi termasuk Pengadilan Negeri Kota Samarinda untuk kita sama-sama terus berbenah, memperbaiki sistem yang kurang sempurna serta berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan selesai dibangunnya ruang tunggu ini juga menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah menjawab komitmen untuk selalu memastikan bahwa pelayanan keadilan di Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan pengalaman yang positif bagi masyarakat. Pembangunan ruang tunggu sidang ini juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi pengadilan modern yang inklusif dan responsif sehingga mampu mendorong terwujudnya pencari keadilan yang terlayani dengan baik, serta menunjang visi pembangunan Kota Samarinda. Kita ini masih ada PR, Pak. Kalau BNN kita udah juga bantu penerapan dan penataan di sisi depan, Polresta juga sudah, Kejaksaan Negeri sudah, Kodim sudah, Denpom juga, tinggal lapas atau rutan kita, Pak. Hampir semua rutan atau lapas di kita di Samarinda ini, jujur saja kesannya kurang representatif antara jumlah kapasitas dengan jumlah tahanan yang ada dalam, udah rasionya sudah tidak normal. Saya udah bicara sama Pak Kakanwil, di samping lapas narkoba itu kita punya tanah 9 hektar lebih, Pak. Itu juga tanah yang lama dikuasai oleh pihak lain dan sekarang sudah kita ambil. Awal-awal pemerintahan saya langsung ambil sedikit paksa karena memang itu sesuai dengan jejaknya, itu adalah tanah pemerintah Kota Samarinda. Dan sekarang sudah berada dalam penguasaan pemerintah Kota Samarinda. Persis di samping lapas narkoba. Saya kemarin sampaikan kepada Pak Kanwil, adakah kemungkinan kita bertemu dengan
Pak Menteri atau Pak Dirjen, kita membangun lapas atau rutan yang betul-betul memenuhi standar, kalau perlu standar internasional. Selain ketat, aman, juga bisa disediakan lembaga pembinaan bagi tahanan yang sudah memasuki masa pembinaan, sehingga mereka bisa keluar dengan memiliki kemampuan teknis, skill, dan bisa menjadi warga binaan, warga yang telah melewati pembinaan baik usaha maupun mental spiritual. Ini yang belum dan terus saya pikirkan. Di samping tentu tahanan dari luar Samarinda juga masuk. Jadi memang beban rutan yang ada di Jenderal Sudirman juga sudah berada di tengah-tengah kota. Nah, saya berharap kemarin kepada Pak Kanwil, pemerintah kota Ruslah yang di tengah kota ini, saya kasih yang di Sempaja 9 hektar, kita juga nanti akan bantu berapa yang kira-kira kekurangan pembiayaan dari kementerian. Pak KPT, bukan lagi setiap bulan Pak, setiap saat kami ini kumpul semua. Kalau setiap bulan itu di mana ada acara, kalau giliran Pemkot yang ada acara, kumpul. Kalau Pak Kajari ngumpul. Yang jarang itu Pak Dandim Pak. Karena dia tahu resikonya kalau ngundang Pak pasti minimal ada soto Banjar. Nah, kalau Pak Kajari lumayan, hari ini Pak Kepala PN enak suguhannya. Pasti kalau ditanya, Pak Wali, kantornya belum selesai. Ya. Pokoknya ini gambaran bahwa betapa kompaknya forum Forkopimda di Kota Samarinda. Kenapa Pak? Karena kami sadari, terakhir ini, kami sadari nggak ada seorang kepala daerah yang hebat kalau bekerja sendiri. Kalau saya hanya dibantu Pak Sekda dan jajarannya nggak bisa. Tapi kalau udah Forkopimdanya ikut bantu, udah pasti berhasil. Saya kemarin di Probebaya bilang gini, coba lihat di luar negeri, mana ada petugas pakaian TNI Polri yang sampai keluar masuk got, kecuali di Indonesia. Kalau di luar itu, kalau polisi penegakan hukum, kalau di luar negeri tentara itu pasti di medan perang. Ini gotong royong Babinsa Babingkantip Mas ikut. Selain tentu kerja-kerja hukum. Begitu pula dengan permintaan kami Pak di pengadilan soal perkara-perkara yang melibatkan pemerintah kota, kemudian Pak Kajari soal advice atau legal opinion serta pendampingan, Pak Dandim dan Pak Kapolres demikian halnya, lalu Domber, semua kita merasa terbantu. Nah, inilah yang saya rasakan kenapa Samarinda 2 tahun terakhir ini pesat perkembangannya Pak. Termasuk perkembangan APBD-nya, PAD-nya, kebersihan kotanya. Ini Pak Wawali berangkat ke Jakarta. Kita mendapat lagi penghargaan sebagai kota sehat Pak. Belum beberapa bulan yang lalu kita menggeser Denpasar dan Balikpapan Pak. Karena setiap 3 tahun, nasional itu membuat 10 kota, penilaian 10 kota paling layak huni di Indonesia. Samarinda nggak pernah dapat sejak Samarinda terbentuk. Barulah pada tahun ini Balikpapan turun kelas, Denpasar turun kelas, Samarinda akhirnya mendapatkan salah satu dari 10 kota yang paling layak huni di Indonesia. Kerja wali kota enggak, kerjanya Pak Kajari, kerjanya Pak Dandim, kerjanya Pak Ketua PN, Pak Ketua DPRD, semua kerja bersama. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa dan berharap semoga Pengadilan Negeri Samarinda terus menjadi bagian dari yang ikut memajukan negeri, terus memperkuat kolaborasi dan sinergi, dan terus menjadi corong keadilan bagi seluruh penduduk warga yang mencari keadilan
di tempat ini. Dan kita juga memohon agar lingkungan pengadilan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, terus terjaga kebersihannya untuk terus memantapkan posisi Samarinda yang terus berbenah menjadi kota yang bersih, kota yang sehat, kota yang nyaman bagi semua warga kota Samarinda. Demikian Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.